To the point aja, kemarin tuh gue habis bikin video smartwatch Oase Horizon W1 atau W1 ini tuh bagus banget hasilnya. Viewsnya rame, komentarnya juga rame. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang nonton. Jadi kali ini gue jajan lagi smartwatch dari Oase yang punya kisaran harga sama 500 ribuan juga. Dan bisa dibilang ini adalah part 2 smartwatch harga kaki 5, fiturnya bintang 5. Hai semua, gue Wasa. Ya, ini adalah Oase H12W. Kalau bahasa Inggris H12W. Ribet, dah H12W aja ya. Gue beli ini di harga 500 ribuan. Bahkan kalau teman-teman ngecek e-commerce kayak Tokopedia, sekarang itu udah ada yang ngejual under 500 ribu sih. Fitur-fiturnya ya sebenarnya nggak jauh beda sama yang Horizon W1 ini. Cuma tetap ya pasti ada beda-bedanya sedikit, dan pengennya gue di video ini tuh jadi masukan buat temen-temen yang emang lagi nyari smartwatch di range harga yang 500 ribuan ini. Makanya gue akan singgung sedikit juga si Horizon W1 ini juga dalam video kedepannya ini ya. Bahas dari boxnya, mayoritas tuh warnanya putih begini dan ada gambar jamnya. Ya, yang gue beli ini warnanya silver biar nggak bosan aja sih, sebenarnya hitam-hitam melulu ya. Isi di dalamnya sih standar aja ya, ada jamnya, kabel magnetic charger, sama kertas user guide yang menyatu sama garansi. Fisik jamnya kayak begini, agak-agak gendut ya, agak bulky gitu ya, kelihatan lah bezelnya juga tebel dan ada garis-garis dialnya. Sekilas gue ngeliat jamnya ini tuh cocok buat cewek karena dia juga punya tombolnya cuma satu nih di sebelah kanan. Ukuran diameter jamnya ini tuh 42 mm, lebih gede daripada si Horizon W1 yang 40 mm. Tapi pas gue cobain ke tangan istri gue, kelihatannya tuh kegedean, dan menurut dia emang cocok juga sih buat cewek secara warnanya nih. Tapi cocoknya itu buat yang tulang tangannya agak gede. Tulang ya guys, tulang bukan dagingnya. Jangan sensi dulu nih cewek-cewek nih kalau lagi nonton video ini. Ada warna hitamnya juga kok kalau teman-teman lebih senang yang warnanya gelap. Lanjut lagi, strap bawaannya ini tuh warnanya abu-abu muda, materialnya silikon lembut persis kok kayak si Horizon W1 ini. Dikasih modelan quick release juga biar gampang ganti-ganti ke tali jam universal lainnya. Buat baterainya sendiri pastinya lebih gede ya daripada Horizon W1. Kelihatan juga kan dari fisiknya tuh ya lebih tebal nih. Oase H12W ini tuh punya kapasitas baterai 180 watt, sedangkan kalau si Horizon W1 160 watt. Buat daya tahannya pastinya lebih awet sih ya si H12W ini, baik kalau terkoneksi ataupun nggak terkoneksi sama handphone. Buat durasi ngecasnya masih sama-sama aja, sekitar 2 jaman. Tapi kalau yang H12 ini kayaknya bisa lebih sih, 2,5 jam atau mungkin bahkan 3,5 jam kali ya, hampir. Karena kan ya baterainya juga kapasitasnya lebih gede ya. Buat koneksiin si H12W ini tuh pakai aplikasinya yang berbeda sama Horizon W1. Kalau Horizon W1 pakainya Glory Fit, kalau H12W ini pakainya Fit Cloud Pro namanya. Kedua aplikasi ini bisa diinstal dengan cara gampangnya tuh nge-scan barcode yang dikasih di kertas user guide-nya. Terus lanjut buat fitur-fiturnya sebenarnya ya sama aja lah, standar smartwatch zaman sekarang. Yang penting itu ada jejak langkah, ada heart rate, ada sleep tracker, ada blood pressure juga atau tekanan darah, sama ada blood oksigen. Terus ada juga mode sport atau olahraganya. Nah, kalau yang mode sport atau varian olahraganya ini tuh masih lebih banyak di Horizon W1 ketimbang di H12W ini. Di Horizon W1 ada 24. Di H12W cuma ada 7 aja. Buat UI atau gesturnya sendiri juga mirip-mirip sebenarnya. Swipe ke bawah buat masuk ke menu-menu setting, swipe ke atas buat ngelihat notifikasi masuk, swipe dari kanan ke kiri buat ngelihat beberapa quick apps-nya, sama swipe dari kiri ke kanan buat masuk ke menu-menu yang lain atau berfungsi juga sebagai gestur back. Nah, buat transisi sama layarnya jujur nih ya guys, menurut gua sih lebih bagus si Horizon W1. Yang di H12W ini juga lebih terlihat gimana ya, patah-patah gitu sih, nggak mulus transisinya, sama pixel LED-nya juga lebih kelihatan. Beda sama Horizon W1 yang lebih smooth. Tapi ya harap maklum lah, harganya kan juga beda. H12W ini tuh bisa dibilang lebih mementingkan daya tahan baterainya yang lebih besar. Smartwatch ini tuh keduanya ada sertifikasi waterproof IP67 yang bisa diajak nyelam maksimal semenit dan 1 meter. Terus nggak ada GPS-nya juga pastinya ya, jadi ngikut dari handphone kita aja. Sadar dirilah, masa masih ada aja yang suka nanya GPS-nya ada atau nggak di smartwatch dengan range harga segini.
Dan kesimpulan dari gue sebenarnya gampang aja sih guys. Secara performa kan ya ini mirip-mirip lah. Jadi anggap aja sama lah ya secara pemakaian sehari-hari. Paling kalau mau nentuin teman-teman tuh mau yang mana smartwatchnya salah satu dari yang keduanya ini, dilihat dari fisiknya aja. Teman-teman lebih suka smartwatch yang tebal atau yang tipis? Dan teman-teman juga sukanya tuh smartwatch yang tombolnya cuma ada satu atau dua ini? Simpelnya gitu aja. Soal harga ya teman-teman anggaplah siapin aja duit 600.000 lah maksimal gitu ya. Biar bisa milih mau yang mana nih. Salah satu di antara kedua ini. Ntar juga ada kembaliannya. Gitu maksud gua ya. Ingat pokoknya nentuinnya dari fisiknya aja biar lebih gampang. Karena kalau ngomongin soal desain itu balik lagi ke selera masing-masing. Ya udah paling segini aja video smartwatch harga kaki 5 dengan fitur bintang 5 part 2 dari gua. Semoga bisa bermanfaat ya. Membantu buat teman-teman yang lagi nyari smartwatch di range harga 500 ribuan. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.